Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Alvina Putri, NIM 2019 161004. Saya kelas 4A Pendidikan Seni Pertunjukan. Di sini saya akan menjelaskan materi kepramukaan berikutnya, yaitu teknik membina golongan siaga dan penggalang di lapangan. Dalam melaksanakan tugasnya, pembina pramuka wajib bersikap dan berperilaku yang pertama yaitu cinta, kasih, kejujuran, keadilan, kepantasan, keprasahajaan atau kesederhanaan, kesanggupan berkorban, dan kesetiakawanan sosial. Yang kedua yaitu disiplin disertai inisiatif. Yang ketiga yaitu bertanggung jawab terhadap diri sendiri, sesama manusia, negara, dan bangsa, alam dan lingkungan hidup, serta bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Membina satuan. Untuk dapat membina dengan baik, maka seseorang harus mengenal, mengerti, dan memahami hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu siapa yang dibinanya, yakni sifat-sifat dasarnya dan latar belakang kehidupannya. Yang kedua yaitu jumlah orang yang akan dibinanya. Yang ketiga yaitu membina peserta didik yang lebih muda usianya akan lebih memerlukan perhatian, kesabaran, ketekunan, dan contoh yang lebih nyata. Yang keempat yaitu membina peserta didik harus didasarkan pada satuan terpisah. Yang kelima yaitu pembinaan harus menarik minat peserta didik. Proses binaan sesuai minat, yaitu peserta didik dibina sesuai dengan minatnya untuk bekal mengabdi dan berkarya. Melalui proses yang pertama yaitu belajar sambil bekerja, yang kedua yaitu bekerja sambil mengajar, yang ketiga belajar untuk bisa hidup bersama, yang keempat belajar mencari penghasilan, yang kelima penghasilan untuk hidup, yang keenam kehidupan untuk bekal mengabdi, yang ketujuh yaitu belajar untuk menjadi dirinya sendiri. Mengenal sifat dasar pramuka siaga dan cara menghadapi pramuka siaga. Yang pertama yaitu adapun sifat-sifat dasar pramuka siaga adalah sebagai berikut. Yang pertama senang meniru, yang kedua senang berdendang, yang ketiga menari dan bernyanyi, yang ketiga suka dipuji, mudah merajuk, yang keempat yaitu senang menceritakan dan mengadukan apa yang diketahui dan dialaminya, yang kelima yaitu rata-rata masih manja, yang keenam suka berbekal, yang ketujuh sangat senang bermain. Cara menghadapi pramuka siaga. Adapun membina pramuka siaga adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dilakukan dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut. Yang kedua yaitu membina siaga adalah tes awal dalam pendidikan, maka sifat-sifat pembina siaga yang tidak bisa dicontohkan oleh anak usia siaga harus tidak dimunculkan di permukaan. Yang ketiga yaitu materi pembina pramuka siaga banyak dibungkus sehingga menarik, misalnya menceritakan sifat-sifat kepahlawanan yang perlu dicontoh oleh setiap orang dengan sosiodrama. Yang keempat yaitu sesuatu yang hayal, baik yang kelima yaitu permainan perang-perangan tidak cocok untuk kejiwaan siaga. Yang keenam, siaga harus sudah diperkenalkan secara nyata. Yang ketujuh, siaga diperkenalkan aturan-aturan keluarga. Yang kedelapan, untuk melatih kreativitas siaga, otak belah kanan, maka akan sangat baik mereka ditugasi membuat lagu sederhana, jingle, tarian, menulis pengalaman. Yang kesembilan yaitu kehidupan siaga itu ada di perindukan. Yang kesepuluh, pembina lebih banyak ingarso sung tulodo. Sifat-sifat dasar pramuka penggalang. Adapun sifat-sifat pramuka penggalang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai sifat-sifat siaga masih ada terbawa, variatif tergantung masing-masing anak. Yang kedua senang bergerak, yang ketiga senang mengembara, yang ketiga usil, lincah, senang mencoba-coba. Yang keempat yaitu menyukai atau ingin dekat dengan lawan jenis. Yang kelima yaitu suka dengan sifat-sifat kepahlawanan. Yang keenam yaitu suara sudah mulai pecah atau parah bagi penggalang putra.
Cara menghadapi membina atau pramuka penggalang. Adapun cara membina pramuka penggalang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dapat menggunakan sebagian cara-cara dalam membina siaga. Yang kedua yaitu kegiatan yang menantang. Yang ketiga, kegiatan yang mengacu kedisiplinan sangat penting. Yang keempat, reward dan punishment mutlak harus dilakukan dan ditegakkan. Yang kelima, kehidupan penggalang ada di regu. Oleh karena itu, kekompakan, kreativitas, dan disiplin beregu harus dipelihara. Yang keenam, pembina penggalang tidak boleh seenaknya membuat acara latihan menurut keinginannya. Yang ketujuh, setiap kegiatan yang menarik tujuan akhirnya adalah pembentukan karakter. Yang kedelapan yaitu pembina lebih banyak ingmatio mangunkarso atau di tengah-tengah membangkitkan kehendak dan semangat belajar atau bekerja. Nah, itu adalah tadi penjelasan cara membina pramuka, siaga, dan penggalang. Berikut adalah contoh membina lapangan pramuka siaga sebagai berikut. Nah, ini adalah lambang gerakan pramuka. Bayangan tunas kelapa. Bayangan tunas kelapa. Di sini ada 3 bagian tunas kelapa ini. Ada akar, tempurung, sama daun. Nah, ini semua memiliki arti ya. Nah, sebelum kita masuk ke situ, ada yang tahu siapa yang menciptakan ini? Pasti belum ada yang tahu kan? Ya, yang menciptakan tunas kelapa adalah Sunarjo Atmodi. Nah, itu tadi adalah contoh dari membina lapangan pramuka siaga. Berikut adalah contoh dari membina lapangan pramuka penggalang. Adalah sebagai berikut. Sehat 2 menit. Amit, silakan tandunya dibawa ke sini. Silakan berkelompok masing-masing. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh dari membina pramuka lapangan siaga maupun penggalang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.